Oke, jadi kurang lebih seperti ini tadi hasil asesmennya. Nanti akan saya share juga dialog masing-masing hasil penilaian secara oral yang tadi udah teman-teman lakuin. Nanti tinggal ditambah kombinasi dari file presentasi atau PDF dari masing-masing kelompok. Oke, jadi kurang lebih sistem irigasi sebenarnya udah pernah dibahas sebelumnya di infrastruktur keairan bukan sama saya kayaknya. Tapi setelah saya review sebentar, kayaknya ada beberapa materi seperti perencanaan bendungan dan lain-lain itu pernah dibahas oleh dosen di mata kuliah tersebut. Cuman di sini saya akan bahasnya kayak mulai dari nol gimana teman-teman melakukan pemetaan sawah, buat sawah, kemudian bikin saluran irigasi, dan seterusnya sampai nanti di bangunan utama itu bendungan. Akhirnya sampai ke bagian besarnya dari sistem irigasi. Jadi kalian udah dapat semuanya nanti. Mulai dari saluran irigasi, kemudian bendungan, kemudian beberapa bangunan pelengkap sebagai bangunan air yang melengkapi sistem irigasi. Kayak gitu. Oke, sebenarnya untuk dasar teorinya nanti bisa dibaca sendiri ya. Cuman saya akan beberapa menjelaskan secara review aja, secara ringkas, enggak secara detail terkait apa itu sistem irigasi. Jadi karena kita ada di Indonesia, Indonesia kan negara yang dikenal sebagai negara agraris. Jadi kebanyakan dari kita itu masih bergantung pada yang namanya sistem irigasi. Beda halnya kalau misalnya kita di negara lain, misalnya di Australia atau di Jepang seperti itu atau di Amerika seperti itu. Jadi beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah infrastruktur keairan dari negara satu dengan yang lain kan beda-beda. Nah, kalau kita berbicara masalah irigasi, kita mungkin kalau misalnya mau ngasih role model, itu kan kebanyakan kalau misalnya water management kan di kayak Belanda ataupun di tempat-tempat lain. Di Jepang juga bisa sih sebenarnya. Cuman itu kan beda culture-nya dengan kita kan. Maksudnya adalah perencanaan irigasi yang di sana itu beda dengan perencanaan irigasi yang ada di Indonesia seperti itu. Karena apa? Yang pertama, kita punya iklim yang beda-beda. Jadi iklim di sana itu beda dengan di sini. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi sistem irigasi, perencanaan irigasi, itu kan salah satunya adalah faktor hidrologi, hidroklimatologi. Jadi iklim kemudian curah hujan itu kan beda-beda, sehingga untuk desain bangunan air juga beda-beda. Nah, selain itu, setelah kita melihat faktor yang di atas, maksudnya adalah faktor iklim yang di atas, itu berarti selanjutnya adalah kita melihat faktor yang di bawah. Faktor yang di atas kan klimatologi, curah hujan yang tidak bisa kita kontrol kan. Yang bisa kita kontrol adalah yang di bagian bawah ini, di bagian topografi dan lain-lain. Jadi ketika kita merencanakan saluran irigasi, kita perlu tahu kondisi topografinya seperti apa. Kita perlu tahu sosialnya di sana seperti apa. Karena kalau kita merencanakan saluran irigasi di daerah Jakarta misalnya, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, itu pasti akan beda ketika kita merencanakan irigasi di Jawa Tengah. Atau misalnya di Bali itu pasti beda. Cuman untuk konsep gimana cara ngitungnya itu kurang lebih sama. Beda teknisnya aja nanti. Kayak gitu. Nah, karena irigasi merupakan investasi yang besar, jadi perlu yang namanya kayak operasi dan pemeliharaan. Jadi kita kan udah banyak saluran irigasi di Indonesia, entah itu dimanfaatin apa enggak. Cuman yang mungkin kalau teman-teman ke sawah terdekat, misalnya di daerah Jogja seperti itu kan banyak bangunan-bangunan pelengkap seperti pintu air yang kayaknya terbengkalai, nggak diapa-apain kayak gitu. Sehingga bisa dibilang bahwa pengoperasian pemeliharaan sistem irigasi di sana masih kurang baik seperti itu. Nah, sehingga diharapkannya dengan adanya kuliah ini bisa apa istilahnya ya? Nambah knowledge, nambah basic knowledge gimana cara memelihara suatu sistem irigasi, gimana cara ngerencanainya, dan yang paling penting di mata kuliah ini adalah gimana cara menilainya, apakah sistem irigasi ini baik, apa sudah kurang baik, dan semacamnya seperti itu. Oke, jadi mengingat air yang tersedia di alam itu tidak sesuai dengan kebutuhan baik lokasi maupun waktunya. Jadi kalau kita berbicara masalah curah hujan, itu kan beda-beda ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember itu kan kebutuhan airnya kan istilahnya kan beda-beda. Maksudnya adalah masa panen, masa tanam padi, palawija itu kan beda-beda kan.
Nah, sedangkan kalau kita berbicara masalah harus punya banyak air ketika musim tanam, itu juga kan tiap daerah juga beda-beda. Itulah kenapa kita perlu yang namanya irigasi. Nah, sebelum adanya irigasi, tadi sesuai dengan video yang kalian diskusiin di masing-masing kelompok, kita punya yang namanya waduk, waduk atau embung atau semacamnya. Istilahnya adalah untuk apa ya, menampung airnya dulu, itu kan. Jadi kalau misalnya musim kemarau, ternyata itu adalah musim yang pas buat tanam, entah itu padi maupun palawija, airnya ada. Jadi fungsinya irigasi sebenarnya juga itu. Jadi untuk menyalurkan air-air ke daerah-daerah petak-petak sawah yang terdiri dari entah itu padi, entah itu palawija dan semacamnya agar terpenuhi kebutuhan airnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya musim hujan kemudian itu musim tanam itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita berbicara masalah musimnya musim kemarau seperti itu, terus nggak ada hujan sama sekali, itu kan akhirnya akan susah buat ngasih pemberian air ke masing-masing petak sawah seperti itu. That's why the irrigation exists. Itulah kenapa irigasi itu ada. Nah, untuk bisa sustainable, kerja irigasi ini perlu yang namanya penampung terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sawah-sawah, ditampung terlebih dahulu di waduk, di bendungan, atau di embung semacam itu. Jadi ketika dibutuhin jalan. Itulah kenapa ada yang namanya pintu air. Pintu air itu buat kan itu bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah gitu kan. Itu sebenarnya untuk mengatur debit. Jadi misalnya saluran irigasi di daerah X misalnya cuma butuh debitnya 0,4 meter kubik per detik. Sedangkan ketika air dari bendungan itu masuk ke saluran irigasi, ternyata debitnya lebih dari itu. Itulah kenapa pintu air diperlukan untuk mengatur agar debitnya itu terkontrol. Jadi nggak terlalu banyak air yang masuk ke irigasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tambahan saluran irigasi seperti bangunan pelengkap, itu kita punya namanya bendungan, bendung, pompa air, sifon, gorong-gorong, culvert, talang, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saluran irigasi kalian, biasanya kan cross-sec, berpapasan dengan kayak jalan, berpapasan sama kayak drainase kayak gitu. Nah, kita perlu ada yang namanya gorong-gorong buat menghubungkan saluran irigasi yang satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya lewat jalan seperti itu. Kalau misalnya lewat drainase berarti kita perlu namanya talang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti di case tugas kalian nanti ketemu hal semacam itu, perlu dipikirkan. Kalau misalnya saluran irigasi yang didesain itu nabrak jalan, berarti harus bikin gorong-gorong. Kalau misalnya saluran irigasinya nabrak drainase, nabrak sungai, nabrak irigasi yang lain, berarti harus ada talang buat jalannya air, seperti itu. Jadi bisa dibawa airnya dari sumber ke lokasi yang ingin diairi. Nah, kira-kira dari pengamatan teman-teman semua, jadi pasti udah tahu perbedaan antara irigasi sama drainase. Jadi kalau kita lihat beberapa saluran di sekitar rumah kita, itu kebanyakan adalah drainase. Tapi juga nggak menutup kemungkinan ada yang berfungsi keduanya. Jadi irigasi, jadi drainase. Tergantung dari orang yang manajemen. Biasanya di suatu daerah itu ada yang manajemen air. Karena mungkin nggak ada sistem irigasi yang baik, sehingga sistem drainase yang ada dijadikan sistem irigasi. Tapi secara fungsinya, irigasi sama drainase adalah hal yang berbeda. Ada yang tahu perbedaannya apa? Ada, Pak. Apa itu? Siapa ini? Iya, gimana Pak? Kalau irigasi itu memiliki inlet di suatu sungai. Kalau drainase itu lebih di area pemukiman yang tujuannya untuk melakukan pengentusan, pengeringan. Jadi inletnya sumber airnya dari atap pemukiman begitu, Pak. Berarti secara fungsinya irigasi sama drainase itu gimana? Kalau irigasi secara fungsinya untuk melayani kebutuhan pertanian, sedangkan kalau drainase itu untuk mengurangi genangan yang bisa berakibat banjir. Oke. Oke, jadi kurang lebih fungsinya seperti itu.
Jadi untuk perencanaan antara irigasi sama drainase itu kurang lebih sama. Jadi tergantung faktor sosialnya, faktor-faktor yang lain seperti hidrologi sama topografi dan lain-lain. Jadi misalnya kalau kita berbicara masalah drainase di Jogja atau daerah-daerah yang di pedesaan seperti itu pasti akan beda ketika kita berbicara masalah drainase di perkotaan atau di Jakarta kayak gitu. Jadi kalau di Jakarta itu kan kita pengen uh, mengalirkan air secepat-cepatnya gitu kan. Jadi sistem drainasenya itu kita pakai mungkin dasar salurannya yang lebih cepat buat mengalirkan air dan seterusnya. Kalau misalnya kita berbicara masalah drainase yang mungkin di wilayah suburban atau di rural areas kayak gitu, di pedesaan mungkin lebih saluran alami mungkin lebih banyak digunain kayak gitu. Jadi uh, perencanaannya beda-beda. Itu sama halnya dengan irigasi. Gimana cara merencanainnya itu juga beda tergantung dengan kebutuhan airnya di sana seberapa. Kan untuk luas wilayah sawah di daerah X, di daerah Y itu kan beda-beda kayak gitu. Atau kapasitas tampungan air yang ada di daerah tersebut juga mempengaruhi sistem irigasi yang ada kayak gitu. Oke, jadi melengkapi apa yang tadi sudah dijelasin bahwa irigasi itu berhubungan dengan bagaimana cara kita mendapatkan air untuk keperluan pertanaman sebenarnya untuk persawahan seperti itu. Beda halnya dengan kalau drainase ada untuk membuang air, jadi kalau irigasi kita pengen mendapatkan air kayak gitu. Nah, untuk usaha irigasi ini bisa meliputi kayak perencanaan, pembuatan, pengelolaan, sama pemeliharaan sarana untuk mengambil atau membagi air secara teratur dan membuang kelebihan air yang tidak perlukan. Kita jadi kayak yang dijelaskan sama kelompok siapa tadi ya yang masalah perencanaan sistem irigasi. Itu kan setelah dari saluran irigasi itu setelah memberikan air ke seluruh sawah, itu kan dia juga akan mengalir lagi kan, mengalir lagi ke sungai. Ya, yang namanya sungai ini bisa difungsikan sebagai kayak drainage-nya irigasi. Jadi setelah irigasinya kelar, semuanya udah di apa namanya dibagi-bagi airnya untuk persawahan seperti itu. Nah kelebihannya nanti bisa dibuang kembali ke sungai seperti itu. Kemudian untuk membuang air digunakan sarana drainase. Jadi ini tergantung dengan perencanaan juga di daerah tersebut ya. Ada yang menggunakan saluran drainase yang kecil-kecil seperti itu. Ada juga yang membuat saluran buangan irigasi di sungai utama. Itu juga tergantung sama perencanaannya nanti. Oke, untuk tujuan langsung untuk irigasi itu sebenarnya membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara di tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita berbicara masalah kebutuhan tanaman kan beda-beda ya. Jadi antara padi, palawija, jagung, ketela dan lain-lain itu kebutuhan tanamannya beda-beda. Sehingga kalau kita menanam suatu tanaman di petak X, itu kan kita perlu tahu kebutuhan airnya berapa kan. Nah itu akan mempengaruhi jumlah debit air yang akan mengalir di saluran-saluran irigasi. Jadi kalau misalnya kita nanam padi sama orang yang nanam palawija, itu debitnya pasti akan beda. Jadi untuk pintu airnya perlu dikontrol sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang sedang dikerjakan oleh ini saluran irigasinya. Nah untuk tujuan tidak langsungnya adalah mengangkut bahan pupuk melalui aliran air, mengatur suhu tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, menaikkan muka air tanah dan meninggikan elevasi. Jadi kurang lebih tujuan dari irigasi yang sedang kita bahas di sini adalah kurang lebih seperti itu. Tadi ya masalah faktor iklim dan topografi udah kita bahas, jadi nggak perlu lama-lama di sini. Jadi nanti untuk additional information-nya atau additional knowledge bisa dibaca secara mandiri masalah pengaruh iklim topografi. Mungkin bisa saya restate dari yang tadi udah saya jelasin bahwa kalau kita berbicara masalah iklim, kita berbicara masalah yang apa istilahnya, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kayak curah hujan, kemudian angin, kemudian sinar matahari, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan. Kemudian topografi adalah sesuatu yang mungkin bisa didesain atau dimodifikasi oleh engineer kayak gitu. Sama dengan kayak orang-orang yang ngerjain saluran irigasi kayak gitu, kita bisa memodifikasi agar sesuai dengan rencana itu ya ini di bawah saluran irigasinya.
Jadi gimana kita bisa mengontrol saluran irigasi kita sesuai dengan topografi, sesuai dengan iklim yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya curah hujannya tinggi, berarti salurannya harus seperti apa kayak gitu. Nah, kurang lebih nanti untuk tugasnya kita akan mengarahnya ke sana. Jadi setelah kita bisa mendesain saluran irigasi suatu daerah, kemudian kita nanti akhiri, yang di paling akhir nanti adalah kita masuk ke penilaian kondisi infrastruktur keairan di bangunan irigasi. Nanti ada beberapa peraturan yang bisa menjadi landasan gimana cara menganalisis atau menilai kondisi irigasi seperti apa kayak gitu. Sebenarnya untuk idealnya adalah survei seperti itu. Cuman nanti kita lihat apakah memungkinkan apa enggak untuk melakukan survei nanti di akhir. Jadi sementara desain dari tugasnya ini masih bisa dikerjain secara mandiri di rumah masing-masing seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk masalah iklim dan topografi. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian ada lagi yang mungkin sangat berpengaruh dengan tanaman, karena kalau kita menanam kan pasti ada hubungannya dengan faktor-faktor mikro ya, seperti hubungan air, tanah, udara, dan tanaman, seperti itu. Sehingga tanaman itu bisa ditumbuhkan di suatu petak sawah gitu ya, di suatu daerah sistem irigasi, kalau misalnya tanaman itu berada di tanah yang kondisinya baik, yaitu mudah dikerjakan, memberikan kesempatan bagi akar tanaman untuk berkembang, kemudian mengandung unsur hara, kemudian memungkinkan terjadinya proses sirkulasi air dan udara, dan yang terakhir kelembapannya cukup. Tadi juga sempat dibahas sama kelompok siapa tadi ya, yang pertanyaan kedua itu masalah kelembapan udara, kelembapan yang cukup. Maksudnya tanaman-tanaman itu juga punya kelembapan yang beda-beda. Jadi kalau kita berbicara masalah kelembapan, pasti ada suatu tanaman yang nggak cocok di daerah X, ada tanaman yang nggak cocok di daerah Y. Nah, itu yang namanya mungkin faktor kelembapan sinar matahari, udara juga berpengaruh, suhu tanah, dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara masalah tanaman-tanaman yang di pegunungan gitu kan biasanya kan subur gitu ya, tapi beberapa tanaman yang di pegunungan itu ternyata nggak bisa ditanam di daerah hilir, misalnya di daerah pantai, di daerah perkotaan itu nggak pas. Karena apa? Karena kondisi tanahnya, kondisi udara, kelembapannya nggak cukup. Bisa sebenarnya untuk ditanam di daerah-daerah seperti itu, cuman berarti kita harus mengontrol udaranya seperti apa, kelembapannya seperti apa. Jadi lebih banyak effort yang kita habiskan di situ. Jadi kalau mau natural, alami, kembangnya sesuai dengan kondisi alam, berarti perlu tentukan tanaman apa yang cocok di daerah X dengan kondisi seperti ini kayak gitu. Oke, jadi ini beberapa penjelasan mengenai apa itu tanah yang boleh dikerjakan, apa itu titik layu permanen. Jadi ada suatu masa di mana jumlah lengas pada keadaan tanaman menjadi layu pertama kali. Jadi keadaan ini memberikan indikasi bahwa tanaman perlu tambahan air segera. Jadi untuk pola pemberian air tanam itu mengapa juga perlu ada perhitungannya, dikarenakan tiap-tiap jenis tanaman itu punya titik layu yang beda-beda. Jadi misalnya padi itu punya titik layu yang beda sama jagung, sama ketela dan lain-lain. Sehingga untuk pemberian airnya itu waktunya itu nggak harus sama. Waktunya itu beda-beda, tergantung jenis tanamannya. Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Maksudnya faktor perhitungannya seperti apa nanti ada di next presentation. Oke, jadi karena sistem irigasi itu perencanaannya itu tidak pekerjaan yang bukan perencanaan yang kecil seperti itu, jadi tidak mungkin dilakukan oleh seorang tenaga ahli seperti insinyur sipil seperti itu. Jadi proyek irigasi itu kayak proyek multidisiplin. Jadi nggak hanya bendungan, nggak hanya gedung, nggak hanya atau proyek sipil infrastruktur air yang lain yang perlu banyak keahlian, tapi irigasi juga perlu banyak keahlian untuk merencanakannya. Jadi kayak tadi ya, yang tadi saya bilang bahwa kita perlu adanya ahli geologi yang bisa mengatur keadaan tanah, atau bisa menganalisis keadaan tanah. Kita perlu orang-orang pertanian, itu mungkin yang lebih expert di bidang itu. Cuman kalau di bidang yang sedang kita bahas di sini adalah kita masuk ke ranahnya yang infrastructure. Berarti lebih ke saluran irigasi, kemudian lebih ke bendungan, lebih ke pintu air, dan lain-lain. Jadi untuk ranah yang tadi yang kita bahas, masalah kelembapan udara, kemudian unsur hara dan lain-lain, itu udah ranah di bidang
lain seperti itu. Oke, jadi untuk mengingat pekerjaan yang cukup besar, rumit dan memerlukan dana yang cukup besar juga, maka irigasi itu dilaksanakannya secara bertahap. Jadi nggak langsung jadi sekali dalam satu proyek seperti itu. Sehingga mengingat proyek irigasi menyangkut hajat hidup orang banyak pada area luas serta biaya investasi yang tidak sedikit, sehingga segala sesuatunya harus dilakukan secara cermat sehingga tujuan maksimum tercapai dengan masalah yang mungkin timbul sekecil mungkin. Oke, kurang lebih tahapannya seperti ini. Jadi kita pertama ini seperti apa ya? Seperti kayak mendesain suatu proyek irigasi sebenarnya. Yang pertama kita penentuan objektif proyeknya di mana seperti itu. Kemudian kita identifikasi proyek, maksudnya adalah kita identifikasi daerahnya di mana aja. Daerah yang akan kita jadikan apa ya istilahnya base buat sistem irigasi yang kita rencanakan. Habis itu yang terakhir adalah perencanaan dan operasional. Mungkin yang lebih akan sulit untuk dilakukan adalah untuk operasionalnya. Karena apa? Kalau kita berhubungan dengan suatu proyek irigasi itu kan hektiknya adalah ketika didesain perencanaan seperti itu kan kita butuh dana yang besar dan lain-lain. Kemudian yang mungkin menjadi kelemahan di beberapa irigasi di Indonesia adalah mereka kurangnya sistem apa ya operasi pemeliharaan. Jadi pemeliharaannya masih kurang baik. Mungkin kalau ada yang baik itu pun kalau dikelola oleh BBWS yang sudah istilahnya apa ya punya tujuan utama lah di bidang irigasi. Cuman kalau di daerah-daerah yang kurang ada supervision atau kurang ada lack of interest di bidang irigasi, kemungkinan operasi dan pemeliharaannya kurang baik seperti itu. Jadi kayak terbengkalai, terus pintu airnya nggak bisa dimanfaatkan dengan baik lagi, dan akhirnya ya udah petani kayak mengerjakan apa itu tanam irigasi, cocok tanamannya itu kayak mandiri sehingga untuk yang saluran irigasi hanya dimanfaatkan mereka secara mandiri, jadi kayak nyewa pompa sendiri kalau misalnya nggak bisa dialirkan ke irigasinya dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tahap kegiatannya. Jadi untuk penentuan objektif proyek atau goal-nya itu biasanya kita melakukan rapat atau diskusi oleh policy maker dan para ahli terkait dengan proyek irigasi yang sedang kita kerjakan di daerah tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi proyek itu mencakup inventarisasi sumber daya, kemudian kondisi hidrologi, kemudian identifikasi daerah atau luas yang mungkin dapat diairi seperti itu, pemilihan sistem produksi, kemudian preliminary lokasi dan ukuran luas, kebutuhan air irigasi, metode pengangkutan air, kemudian ukuran dan biaya pekerjaan utama, sama alternatif teknis, manajerial, dan finansial. Nah, untuk tugasnya nanti mungkin teman-teman bahas di sini adalah kita masuk ke permasalahan kondisi hidrologi, kemudian identifikasi daerah, pemilihannya, mungkin kita nggak sampai ke tanaman-tanamannya, cuman kita fokus ke infrastrukturnya aja, jadi bagian irigasi, bendungan, dan lain-lain. Kemudian untuk perencanaan proyek, kita perlu ada ukuran proyek, ada layout sistem distribusi, kriteria hidrolik, pola tanam, jadwal pemberian air, metode pengangkutan air seperti apa, apakah secara kayak gravitasi atau dipompa seperti itu juga perlu ditentukan, tergantung dengan konturnya seperti apa ya, kontur sawahnya. Kemudian metode dan tata cara pemberian air, kapasitas pekerjaan teknik, penerapan pekerjaan proyek, dan optimasi penggunaan air. Kemudian yang terakhir adalah masuk ke operasi dan pelaksanaan. Kita ada tinjau kembali jadwal pemberian air, jadwalnya perlu ditinjau. Cuman karena kebanyakan nggak pernah di-maintain sehingga jadwal pemberian air itu cuman kayak apa istilahnya? Cuman dokumen-dokumen administratif di kantor gitu loh. Maksudnya untuk prakteknya mungkin banyak yang mungkin tidak sesuai seperti itu. Kemudian evaluasi efisiensi pemakaian air, evaluasi teknik dan manajerial sistem kontrol pemberian air, monitoring keseimbangan air lapangan, tingkatan sistem operasi, kemudian perlu dicatat secara rutin mengenai air, iklim, tanah, tanaman, dan jadwal pemberian air harian. Ini penting karena untuk masalah iklim ini kan beda-beda ya. Maksudnya di tahun 2009 itu kan pasti sistem hujannya kan bukan sistem hujan.
kondisi hujannya. Itu kan beda sama sekarang 2021. Kalau dulu kan bulan hujannya kan bisa diprediksi gitu kan, lebih mudah untuk diprediksi. Cuman kalau sekarang kan kita beda-beda kan, entah apakah Januari itu musim kemarau atau musim hujan, itu agak susah untuk diprediksi. Cuman kurang lebih mengapa kita perlu mereview lagi iklim atau kondisi klimatologi di suatu daerah dikarenakan hal tersebut. Jadi bisa jadi pemberian air yang kita rencanakan ketika desain itu akan beda ketika dalam pemeliharaan, ketika operasi seperti itu.